Stellar Transformations, episode 324. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Karena Qin Yu tidak dapat mendeteksi aura Paman Fu, dia menyimpulkan bahwa Paman Fu pasti berada di level yang lebih tinggi darinya. Namun, Paman Fu tidak dapat mendeteksi kekuatan sebenarnya. Itu tampak kontradiktif. Qin Yu hanya bisa memikirkan satu kemungkinan bahwa Paman Fu tidak memiliki jiwa. Namun, Qin Yu tidak dapat menerima kesimpulan ini. Karena itu, dia melontarkan pertanyaan itu begitu saja. Namun, respons Paman Fu benar-benar mengejutkan Qin Yu. Paman Fu, kau benar-benar tidak punya jiwa. Qin Yu bertanya lagi untuk memastikan. Paman Fu tersenyum dan mengangguk. Benar, aku tidak tahu. Aneh, ya, bagaimana mungkin? Aspek terpenting dari seseorang adalah jiwanya. Jika seseorang tidak memiliki jiwa, bagaimana mungkin mereka bisa ada? Balas Qin Yu. Bahkan jika seseorang adalah Dewa Langit, aku menduga dia tetap akan mati tanpa jiwa. Paman Fu tersenyum dan malah mengajukan pertanyaan kepada Qin Yu sebagai balasan. Apakah aku pernah mengatakan bahwa aku adalah seorang manusia? Qin Yu terkejut. Paman Fu, maksudmu? Paman Fu menghela napas panjang. Aku bukanlah manusia sama sekali. Sebaliknya, aku adalah boneka yang diciptakan oleh tuanku. Hanya saja, aku adalah boneka tingkat tinggi. Boneka. Qin Yu mendengarkan dengan saksama. Di alam ilahi, beberapa pengrajin tingkat tinggi mampu menciptakan tubuh secara langsung. Setelah menempatkan beberapa kesadaran sederhana ke dalam tubuh tersebut, tubuh itu kemudian akan menjadi boneka. Paman Fu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hanya saja, menciptakan boneka itu sangat sulit. Pertama, sulit untuk menciptakan tubuh jasmani berbentuk manusia. Kedua, sulit untuk menanamkan kebijaksanaan dan kesadaran ke dalam tubuh tersebut. Qin Yu tiba-tiba teringat kampung halaman gurunya, Lei Wei, yaitu alam semesta sains dan teknologi tempat bumi berada. Aku mengetahui adanya ruang kosmik setingkat alam fana. Di ruang kosmik itu, terdapat sejenis ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalamnya terdapat kecerdasan buatan, kata Qin Yu. Paman Fu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku juga memperoleh beberapa pengetahuan tentang keberadaan kosmos sains dan teknologi selama aku berada di alam ilahi. Itu hanyalah kosmos tingkat biasa yang setara dengan alam fana. Mereka menggunakan materi ekstrinsik untuk meneliti kosmos. Itu benar-benar tingkat yang sangat rendah, sejauh yang aku tahu, belum ada satupun kosmos sains dan teknologi yang berhasil menembus ikatan alam fana ke ruang kosmik pada tingkat alam abadi, iblis, dan setan. Qin Yu mengangguk. Hanya dengan mengandalkan kekuatan eksternal, tanpa mengembangkan tubuh sendiri, sangat sulit untuk mencapai kesuksesan. Lagi pula, kecerdasan semacam itu juga berada pada level yang sangat rendah. Ia tidak memiliki emosi maupun kemampuan untuk berpikir sendiri. Itu hanyalah kecerdasan tingkat rendah. Namun, boneka yang diciptakan oleh para ahli tingkat dewa, dari luar mereka praktis tidak berbeda dengan manusia, kata Paman Fu. Memang benar. Dari percakapan dengan Paman Fu, Qin Yu merasakan bahwa Paman Fu memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia. Paman Fu, bagaimana boneka bisa memiliki kecerdasan? Tanya Qin Yu. Paman Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengenai hal itu, jujur saja aku tidak begitu yakin. Itu karena bahkan di alam ilahi, tidak banyak orang yang tahu cara membuat boneka. Di alam ilahi, mereka yang memiliki boneka sebagai pelayan adalah orang-orang dengan status dan kekuasaan yang tinggi. Qin Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Paman Fu, lihat, hanya dengan sebuah pikiran, boneka pedang abadi yang diberikan Paman Lan kepadanya terbang keluar dari tubuh Qin Yu. Apakah ini boneka yang Paman bicarakan? Qin Yu masih ingat bahwa saat Paman Lan memberikannya kepadanya, beliau menyebutnya sebagai boneka Dewa Pedang. Ini boneka. Paman Fu langsung membenarkannya. Namun, setelah mengamatinya cukup lama, ia berkata, bahan yang digunakan untuk membuat boneka ini tidak terlalu berharga. Kekuatan tubuhnya juga tidak bisa dianggap sangat kuat. Hanya saja, ahli yang membuat boneka ini memiliki tingkat keahlian yang sangat tinggi.
Ia benar-benar mampu menghasilkan karya seperti ini dari bahan-bahan biasa. Seberapa kuat boneka ini? Tanya Qin Yu segera. Paman Fu berkata dengan acuh tak acuh, kerangka boneka ini bisa dianggap kuat dan tahan lama. Kurasa itu sebanding dengan artefak ilahi surgawi berkualitas rendah. Namun, ototnya biasa saja. Akan tetapi, aku merasakan bahwa kerangka dan otot boneka ini saling melengkapi. Boneka ini ditempa dengan sangat terampil. Untuk dapat menciptakan boneka seperti ini, tidak banyak ahli di alam ilahi yang mampu melakukannya. Paman Fu telah mengikuti pemimpin kuil Dewa Penyihir, Cheu Yuan, selama bertahun-tahun, sehingga dia juga tahu banyak hal. Namun, boneka ini tidak memiliki kecerdasan. Paman Fu sedikit bingung. Saya percaya bahwa bagi seorang ahli yang mampu menyempurnakan tubuh fisik yang begitu harmonis, seharusnya tidak sulit baginya untuk memasang kecerdasan sederhana pada boneka ini. Qin Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Paman Lan sebenarnya telah memberinya boneka dari alam ilahi. Ini menandakan bahwa niat Paman Lan adalah untuk memberi Qin Yu jaminan yang lebih baik untuk kelangsungan hidupnya. Sangat sederhana mengapa Paman Lan tidak memasang kecerdasan pada boneka itu. Paman Lan ingin Qin Yu lebih mengandalkan dirinya sendiri. Paman Fu, seberapa bagus kondisi fisik Paman? Qin Yu tiba-tiba bertanya. Kilauan kepercayaan diri terpancar dari mata Paman Fu. Dia berkata, sebagai pengurus rumah tangga pengrajin artefak nomor 1 di alam ilahi, tidak banyak boneka yang lebih kuat dariku di seluruh alam ilahi. Ketangguhan tubuhku jelas berada di level artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Qin Yu terkejut. Artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Oh, betapa tangguh dan tahan lamanya. Kemungkinan besar bahkan dewa surgawi tingkat tinggi biasa pun tidak memiliki tubuh sekuat ini. Tubuh Paman Fu benar-benar sekuat ini. Namun, apa gunanya tubuhku menjadi kuat? Meskipun aku memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia, aku tetap tidak memiliki jiwa. Aku bukan makhluk hidup dan tidak dapat berkultivasi, aku juga tidak dapat memahami hukum ruang. Dengan kekuatanku, jika aku bertemu dengan dewa langit tingkat menengah, maka tanganku akan terikat, menunggu untuk ditangkap. Jejak ketidakberdayaan muncul di wajah Paman Fu. Qin Yu mengerti, para ahli tingkat dewa langit kemungkinan besar memiliki pemahaman yang sangat kuat terhadap hukum ruang. Ketika para ahli mencapai tingkat itu, siapa di antara mereka yang benar-benar akan melawanmu dalam jarak dekat? Hanya dengan mengendalikan ruang, mereka mampu mengeksekusi orang dari jauh. Inilah juga alasan mengapa Paman Fu menyatakan bahwa dirinya lebih rendah dari dewa langit tingkat menengah. Di dalam halaman, sehelai daun melayang di dekat Qin Yu dan perlahan mendarat di lantai. Qin Yu menoleh untuk melihat. Paman Fu, apa nama pohon besar ini? Pohon tung merah. Pohon ini juga diklasifikasikan sebagai varietas berharga di alam ilahi. Pohon tung merah tumbuh sangat lambat. Pohon tung merah ini sudah berusia beberapa miliar tahun, kata Paman Fu sambil tersenyum. Qin Yu menatap pohon tung merah di depannya dengan terkejut. Pohon ini memiliki lingkar yang membutuhkan 3 hingga 4 orang untuk mengelilinginya. Tingginya hanya sekitar 20 meter. Puncak pohonnya juga bisa dianggap lebar. Diameternya lebih dari 100 meter. Namun, tingginya mencapai 20 meter dan kelilingnya membutuhkan 3 hingga 4 orang untuk mengelilinginya. Seandainya ini berada di kampung halaman Qin Yu, hutan belantara agung, bintang mistik ungu, maka pohon setinggi dan setebal ini bisa dilihat di mana-mana. Hanya dalam beberapa puluh tahun, sebuah pohon dapat tumbuh hingga sebesar ini. Namun, pohon ini berusia beberapa miliar tahun. Tingginya baru segini setelah sekian lama. Qin Yu agak terkejut. Sebaiknya kau jangan meremehkan pohon tung merah. Aku bisa memberitahumu dengan tegas bahwa pohon tung merah ini jelas lebih berharga daripada tombak ilahi surgawi berkualitas tinggi salju menurun milikmu, kata Paman Fu dengan penuh keyakinan. Qin Yu memandang pohon tung merah dengan takjub. Pohon tung merah, baik akarnya maupun cabangnya, semuanya sangat kuat dan tahan lama. Kekuatannya secara alami sebanding dengan artefak ilahi berkualitas tinggi biasa. Jika seseorang membuat barang menggunakan akar atau cabang pohon tung merah, maka ia dapat membuat artefak ilahi surgawi berkualitas rendah atau menengah, kata Paman Fu perlahan sambil memandang pohon tung merah. Terutama batang pohon tung merah. Dengan batang pohon tung merah yang begitu tebal,
hanya dengan sedikit penyempurnaan, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Qin Yu kini mengerti bahwa pohon tung merah ini dipenuhi harta karun. Pohon tung merah ini adalah hadiah yang dicari guruku ketika beliau membantu Raja Dewa Leibu memurnikan harta spiritual Grand Mist. Saat itu, Raja Dewa Leibu sangat berat hati memberikan ini kepada guruku juga, kata Paman Fu sambil tersenyum. Aku menduga bahwa di seluruh alam ilahi, satu-satunya pohon yang lebih berharga daripada pohon tung merah adalah pohon kayu besi kuno yang legendaris. Qin Yu terkejut, dia tidak menyangka akan ada pohon yang lebih menakjubkan daripada pohon tung merah. Pohon kayu besi kuno itu adalah sesuatu yang bahkan guruku belum pernah lihat sebelumnya. Dia hanya pernah melihat cabang dari pohon kayu besi kuno itu. Itu adalah material yang dibawa oleh Dewa Langit tingkat tinggi kepada guruku ketika memintanya untuk membantu membuat artefak, kata Paman Fu. Qin Yu tentu saja memahaminya dalam hatinya. Bahkan penguasa kuil dewa yang mempesona pun belum pernah melihatnya sebelumnya. Betapa berharganya pohon kayu besi kuno itu adalah sesuatu yang dapat dibayangkan dengan baik. Paman Fu, aku tidak bisa membuka istana artefak ini. Apa yang harus kulakukan? Qin Yu menatap pintu masuk batu di sampingnya. Ia merasa sedikit tak berdaya di dalam hatinya. Paman Fu masih tersenyum lebar. Ia berkata, jangan khawatir. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Karena kau telah membuka gambar yang ditinggalkan guruku, maka kau adalah satu-satunya penerus guruku. Tidak apa-apa jika kau belum bisa membukanya sekarang. Belum terlambat bagimu untuk kembali lagi di masa depan ketika kau memiliki kekuatan untuk membukanya. Pada saat aku memiliki kekuatan untuk membukanya, kurasa aku sudah berada di alam ilahi, kata Qin Yu tanpa daya. Meskipun kau telah mencapai alam ilahi, kau masih bisa menemukan orang-orang yang membantumu turun ke alam abadi, iblis, dan setan setelah kekuatanmu meningkat pesat, hibur Paman Fu. Apakah sangat mudah bagi seseorang untuk turun dari alam ilahi ke alam abadi, iblis, dan setan? Qin Yu menjadi bingung. Paman Fu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentu saja tidak. Selain Raja Dewa dan Dewa Agung yang dengan mudah melewati ruang angkasa, orang-orang lainnya, termasuk orang-orang berstatus tinggi seperti guruku, akan membutuhkan bantuan orang lain jika mereka ingin turun ke alam bawah. Meminta orang lain untuk membantu mereka. Qin Yu menatap Paman Fu. Dia menunggu jawaban Paman Fu. Terlalu dini bagimu untuk menanyakan ini. Ketika kau mencapai tingkat Dewa Langit dan memperoleh status di alam ilahi, kau tentu akan tahu cara turun ke alam yang lebih rendah. Pada saat itu, kau hanya perlu mengeluarkan sejumlah harta untuk menyuap orang lain agar membantumu turun, kata Paman Fu. Qin Yu tak bisa menahan senyumnya. Suap, tampaknya hubungan antar manusia sama di mana-mana. Qin Yu tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang pernah ia miliki. Paman Fu, bukankah Paman pernah berkata bahwa orang-orang yang memiliki aura dari alam ilahi tidak mampu memasuki kuil dewa yang mempesona? Setelah aku naik ke alam ilahi, bahkan jika aku turun kembali ke alam abadi, iblis, dan setan nanti, kurasa kuil dewa yang mempesona tetap tidak akan mengizinkanku masuk. Haha, kau salah soal itu. Meskipun kuil dewa mempesona menghalangi orang-orang dengan aura alam ilahi untuk masuk, sebaiknya kau jangan lupa bahwa aku adalah pengurus kuil dewa mempesona. Karena tuanku tidak ada, aku adalah administrator kuil dewa mempesona. Selama aku mengetahui bahwa kaulah yang datang, tentu saja aku akan memberimu akses, kata Paman Fu. Mendengar ucapan Paman Fu itu, Qin Yu pun menghela napas lega. Harta karun yang ditinggalkan oleh pengrajin artefak nomor 1 di alam ilahi, bahkan jika dia harus kembali ke sini setelah naik ke alam ilahi, itu tetap akan sepadan. Qin Yu pernah mendengar bahwa bahkan Raja Dewa di alam ilahi pun pernah meminta bantuan Cheu Yuan sebelumnya. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti harus mempelajari keterampilan menempa artefak Cheu Yuan, pikir Qin Yu. Qin Yu, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk membuka istana artefak dan istana api pemurnian. Karena kau sudah pernah ke istana depan, izinkan aku membawamu ke istana yang tersisa, istana transfer. Paman Fu mengucapkan kata-kata itu dan mulai berjalan. Robin, aku sangat ingin dia bertanya tentang harta karun yang diperoleh Kaisar Qian. Qin Yu mengikuti Paman Fu dari belakang. Mereka berdua kemudian berjalan menuju istana transfer.
Berbeda dengan Istana Api Pemurnian dan Istana Artefak yang pintunya tertutup, pintu masuk Istana Transfer terbuka lebar. Terlebih lagi, pintu masuk Istana Transfer sangat lebar. Pintu masuk yang tingginya hanya sekitar 10 meter sebenarnya memiliki lebar hampir 30 meter. Qin Yu dan Paman Fu melangkah melewati pintu masuk Istana Transfer. Ini apa? Qin Yu menatap Istana Transfer dengan bingung. Istana Transfer sangat aneh. Tidak ada ruangan sama sekali. Hanya ada banyak pilar tebal dan kokoh. Terlebih lagi, ada kata-kata yang tertulis di setiap pilar. Di sini ada lebih dari 30 pilar, untuk apa fungsinya? Pilar-pilar ini tidak setinggi atap, fungsinya sama sekali bukan untuk menopang atap. Qin Yu sedikit bingung, untuk apa sebenarnya 30 lebih pilar yang didirikan di sana? Melihat ekspresi Qin Yu, Paman Fu membuka mulutnya dan berkata, Qin Yu, kau seharusnya tahu bahwa semakin tinggi tingkat ruang kosmik, semakin stabil ruang itu. Guruku memiliki kekuatan Dewa Langit tingkat tinggi. Di alam ilahi, dia masih belum mampu menembus penghalang ruang. Namun, dengan kekuatan guruku, dia mampu dengan mudah menciptakan saluran ruang di alam abadi, iblis, dan setan. Benar sekali, ruang di alam abadi, iblis, dan setan jauh lebih stabil daripada ruang di kampung halamanku, bintang mistik ungu, kata Qin Yu. Ruang di alam fana adalah sesuatu yang bahkan seorang dewa langit tingkat 9 pun mampu merobeknya. Namun, ruang di alam abadi, iblis, dan setan, bahkan jika seseorang adalah kaisar abadi tingkat 9, ia masih perlu menggunakan sejumlah besar energi dan artefak ilahi untuk merobek ruang tersebut. Hanya dengan membandingkan hal itu, stabilitas ruang-ruang tersebut mudah terlihat. Tuanku adalah seorang ahli dalam menciptakan artefak dan boneka. Demikian pula, beliau juga sangat mahir dalam membuat saluran ruang angkasa. 38 pilar ini adalah 38 saluran ruang angkasa yang mengarah ke 38 ruang kosmik yang berbeda, kata Paman Fu dengan lesu. Namun, Qin Yu sangat terkejut. Saluran ruang angkasa yang mengarah ke 38 ruang kosmik yang berbeda. Bagaimana mungkin? Qin Yu sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Tanya Paman Fu dengan acuh tak acuh. Untuk ruang kosmik setingkat alam dewa, iblis, dan setan. Misalnya, jika guruku ingin menciptakan terowongan ruang angkasa yang menghubungkan alam dewa, iblis, dan setan dengan alam dinosaurus, dia akan dapat menciptakannya dengan mudah. Lagi pula, guruku adalah dewa langit tingkat tinggi. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Dewa. Qin Yu hanya bisa mengangguk. Dewa surgawi tingkat tinggi. Pemahaman mereka terhadap hukum spasial jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Qin Yu saat ini. Bagaimana cara membuat saluran ruang angkasa? Qin Yu tiba-tiba bertanya. Aku sendiri tidak yakin. Namun, saluran ruang angkasa itu tampak menyerupai lubang hitam, kata Paman Fu tiba-tiba. Qin Yu tercengang-astonished. Lubang hitam. Bagaimana mungkin? Aku jelas tidak mampu menahan gaya gravitasi lubang hitam. Qin Yu tahu betul betapa sulitnya baginya untuk menahan gaya gravitasi 18 bintang gelap tingkat kaisar. Karena itu, tidak perlu menyebutkan gaya gravitasi lubang hitam. Aku hanya mengatakan bahwa mereka mirip dengan lubang hitam. Aku tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah lubang hitam. Gaya gravitasi mereka berkali-kali lebih kecil daripada lubang hitam sungguhan, kata Paman Fu sambil tersenyum tipis. Barulah saat itu Qin Yu mengerti. Paman Fu menunjuk pilar-pilar yang tegak dan berkata, pilar-pilar ini bukanlah entitas nyata. Kalian bisa langsung melangkah ke dalamnya. Kalian akan memasuki saluran ruang angkasa saat melakukannya. Adapun ruang kosmik mana yang dituju, tertulis di setiap pilar. 38 ruang kosmik. Sungguh menakjubkan. Qin Yu mulai memeriksa pilar-pilar itu satu persatu. Alam dinosaurus. Ditemukan manik spiritual susu berat di bintang awan yang mengalir. Alam iblis ilusi. 5 balok batu cerdas ditemukan di bintang biru langit. Ruang kosmik ketiga dari alam fana. Ditemukan mata air gading hitam di bintang Maywine. Pada setiap pilar tertera ruang kosmik yang dituju serta material berharga yang ditemukan di ruang kosmik tersebut. Di antara mereka, ruang kosmik yang setara dengan alam abadi, alam iblis, dan alam setan semuanya memiliki nama. Namun, ruang kosmik alam fana hanya memiliki angka untuk menunjukkannya. Jelas, ada terlalu banyak alam fana dan mereka tidak memiliki nama yang sama.
Tujuan tuanku adalah menemukan material-material aneh. Karena itu, ia secara alami mencari material-material tersebut di setiap ruang kosmik. Membangun saluran ruang angkasa memungkinkan tuanku untuk bepergian di ruang-ruang kosmik tersebut dengan lebih mudah. Dari 38 ruang kosmik yang dituju oleh saluran ruang angkasa ini, 22 diantaranya berada pada tingkatan yang sama dengan alam abadi, alam iblis, dan alam setan. 16 lainnya berada pada tingkatan alam fana, kata Paman Fu. Saat itu, Qin Yu tidak mengatakan apapun. Itu karena dia melihat kata-kata tertulis di sebuah pilar. Ruang kosmik ke-11 dari alam fana. Batu spiritual bipolar ditemukan di bintang mistik ungu.